Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini kan dari Senin sampai Eh, Jumat, acaranya kan Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk ikut ke dalam rapat gabungan membahas terkait dengan penyediaan rumah layak dan terjangkau sebagai bahan dari upaya memperkuat ketahanan nasional. Jadi, seperti yang kita tahu, rumah bukan cuma soal atap dan tembok, tapi juga menyangkut stabilitas keluarga, ekonomi, bahkan keamanan bangsa. Nah, ini jadi rapat kita kali ini sifatnya interaktif ya. Jadi, silahkan eh, untuk saling berdiskusi. Ini saya mulai dulu dari Dirjen Kawasan Permukiman. Silakan. Baik, terima kasih Iya. Bang Muzamil selaku moderator ya di sini. satu jam. Jadi pertanyaannya tuh sebenarnya gini, backlog rumah tuh masih jutaan unit kan ya di sini. Jadi banyak keluarga yang tinggal di rumah yang belum layak huni. Kemudian apalagi di permukiman dan perkotaan padat ya. Jadi kami itu punya berbagai program nih, Iya, seperti subsidi bunga, ada juga bantuan uang muka, seperti BSPS juga tuh. Tapi masalahnya terlalu besar kalau hanya ditangani oleh pemerintah pusat. Baik, baik, baik. Berarti kita juga harus gotong royong sama-sama ini ya, bersinergi lah. Ini antara Dirjen Perkotaan dan juga Dirjen Perdesaan. Nih, coba dari bentuknya Dirjen dari Perdesaan dan Perkotaan untuk menyampaikan pendapatnya dari Dirjen Perdesaan dulu mungkin. Silahkan, Bu Ida. Kalau di kawasan perdesaan sebenarnya sudah banyak warga yang memiliki lahan sendiri. Cuma kebanyakan tuh kualitas bangunannya yang masih kurang baik. Jadi kami itu mendorong partisipasi warga melalui swadaya masyarakat untuk bisa berkolaborasi dalam membangun rumah. Melalui mekanisme padat karya ini, diharapkan warga tidak hanya bisa membangun rumah yang lebih layak, tapi juga bisa sekaligus membangun peluang kerja dan menggerakkan perekonomian perdesaan. Ini bisa langsung dilanjut sama Dirjen Perkotaan untuk menanggapi. Baik, kalau masalah di kota masih beda lagi ya, Mas. Jadi masalah utamanya adalah harga tanah yang tinggi. Jadi kami butuh inovasi, misalnya rumah susun yang terhubung dengan transportasi dan pusat kerja. Jadi warga tidak hanya dapat rumah, tapi juga akses mobilitas dan ekonomi. Mungkin dari baik, Bapak Kemenko IPK bisa ada tambahan. ya Silakan sangat Bapak. menarik ya permasalahan perumahan dari Dirjen Kawasan Permukiman, Dirjen Perdesaan, dan juga Dirjen Perkotaan. Kami sendiri dari Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Perkembangan Wilayah ini memandang bahwa sektor perumahan ini sangat penuh tantangan ya, baik itu tantangan logistik, juga tantangan lahan, dan juga ada tantangan biaya. Seperti contoh saat ini kita lihat kondisi perumahan dengan harga lahan yang melonjak tinggi dan juga dengan konflik tata ruang yang menjadi penghambat utama. Belum lagi kalau dibahas permasalahan keterbatasan APBN ya. Tapi kami dari Kemenko IPK sangat optimis ya, dengan koordinasi yang kuat memastikan semua kementerian, baik itu Kementerian PKP, Kementerian PU, Kementerian ATR BPN, dan lain-lain, satu suara dan satu peta, kami yakin target rumah layak dan terjangkau untuk seluruh rakyat bisa kita capai. Begitu, Mas. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Ini kita coba untuk membahas terkait dengan keuangannya. Ini Bu Nurul selaku Menteri Keuangan. Ini bagaimana cara ataupun skema pembiayaan kita untuk mewujudkan program kita ini, Bu? Silakan. Sebenarnya untuk skema pembiayaan sendiri itu kita udah nyiapin beberapa uh, skema. Yang pertama itu ada KPR subsidi, terus juga ada FLPP, juga ada obligasi hijau. Tapi yang seperti yang kita ketahui, APBN kita ini kan terbatas ya. Jadi kita juga perlu dukungan pihak-pihak ketiga seperti bank, developer, dan juga swasta. Jadi kita ingin skema pembiayaan kita ini menjadi inklusif, adil, dan juga berkelanjutan. Betul, kami siap menyalurkan kredit, tapi terus terang saja nih Pak, banyak masyarakat yang tidak lolos administrasi, misalnya tidak punya slip gaji.
Jadi kami butuh jaminan atau skema penjaminan dari pemerintah. Kami juga membutuhkan data MBR yang terintegrasi pada sistem, sehingga saat kami melakukan verifikasi KPR subsidi, sudah ketahuan tuh mana yang sudah pernah mendapat bantuan atau yang belum. Jadi bantuan yang diberikan tuh tidak double-double. Izin Bapak, kalau dari sisi developer ya, insentif dan kepastian regulasi itu juga sangat penting. Kalau proses izin panjang, ROI-nya nggak jelas, tentu dari pihak developer juga ragu. Tapi kalau pemerintah memberi kemudahan seperti perizinan cepat, insentif fiskal, dan dukungan infrastruktur, kami bisa membangun lebih cepat, efisien, dan dengan harga yang lebih terjangkau untuk masyarakat. Ya, kami sendiri mendorong untuk inovasi pembiayaan perumahan itu seperti skema KPR bersubsidi yang adaptif ya, dan juga insentif bagi pengembang yang fokus pada pembangunan rumah tapak maupun juga rumah vertikal yang terjangkau. Kami juga memfasilitasi penggunaan teknologi konstruksi yang cepat, efisien, dan juga yang ramah lingkungan. Ya, izin Pak Menko, Ibu Menteri, dan Bapak Ibu Dirjen, kami dari CSR, dari perusahaan CSR, meminta bantuan kemudahan administrasi dalam hal tersebut di tingkat daerah. Dan tentu sosialisasi kepada warga terkait program ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Silakan kembalikan ke Pak Pimpin Rapat. Baik, terima kasih Batis terkait dengan masalah keuangan ini. Ini memang bukan hanya sekedar angka ya. Jadi harapannya kepada Bapak Ibu, yaitu baik dari Menteri Keuangan, Bank Penyalur, developer, Kemenko IPK dan juga Mitra CSR ini kita saling berkoordinasi lah. Ini agar bisa bergerak bersama ini sehingga beban kita ini bisa jadi lebih ringan. Lalu kita mencoba untuk masuk ke masalah klasik ya dari mewujudkan program perumahan ini. Jadi itu terkait dengan masalah lahan. Nah ini dari Dinas Perkim ini apakah bisa menyampaikan situasi terkini terkait dengan di daerahnya? Silakan dari Dinas Perkim. Dari pandangan Dinas Perkim ya, jadi banyak warga yang udah tinggal puluhan tahun, tapi masalahnya adalah lahannya belum bersertifikat. Nah, akhirnya mereka was-was, takut akan digusur. Kami butuh percepatan sertifikasi juga tata ruang yang berpihak pada masyarakat. Baik, mungkin ada tambahan lain dari Dirjen Perkotaan mungkin? Sudah sih, Mas. Oh, baik mungkin dari Bapak Kemenko IPK mungkin ada tanggapan atas penyampaian dari Dinas Perkim, Pak. Silahkan, Pak. Ya, kalau kami ya dari Kementerian Koordinator IPK itu mendorong semua kementerian yang ada, baik itu Kementerian Teknis maupun Kementerian ATR BPN, itu untuk memastikan ya penyediaan lahan perumahan rakyat sehingga tidak terhambat oleh masalah tata ruang maupun perizinan pertanahan. Kami juga mengkoordinasikan untuk berupaya menciptakan bank tanah yang efektif ya untuk rumah bersubsidi serta mendorong pemanfaatan lahan secara optimal sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang sudah jelas ini berarti eh, menurut dari Bapak Kemenko IPK berarti jangan sampai orang yang sudah punya rumah tapi hari-hari mereka masih dihantui dengan rasa takut karena status tanahnya tidak jelas. Jadi ini memang harus kita sama-sama kita dukung. Dan juga seperti yang ada program dari Presiden kita itu terkait dengan masalah BPHTB juga harus kita gencar juga untuk sosialisasikan ke masyarakat. Ini sekarang kita mau menggali lebih jauh lagi ya terkait dengan hubungan rumah dengan ketahanan nasional. Mungkin saya minta pendapatnya dari Bapak-Bapak sekalian. Mungkin dari Pak Dirjen Desa terlebih dahulu. Silakan Bapak.
Sebenarnya kalau prinsipnya sederhana ya, untuk di kawasan perdesaan, jika rumah layak tersedia di tidak akan eh, pindah untuk ke kota dan hal itu menjaga ketahanan desa sekaligus ketahanan pangan bangsa. Mungkin ada tambahan lain dari Dirjen KP. Dari Dijen KP ini, sebenarnya rumah tuh kalau layak juga nih, kalau sebuah rumah yang layak tuh juga mengurangi potensi beberapa konflik-konflik kayak konflik sosial, konflik yang lain lah ya. Jadi kalau misalnya keluarga punya tempat tinggal yang aman, yang tenang, yang nyaman, juga itu bakal menjadi lebih produktif dan juga memperkuat dari ketahanan keluarga sebagai awalnya. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih atas ininya eh, pendapatnya. Mungkin dari rekan kita dari Mitra CSR ada tanggapan. Ya, terima kasih, Mas. Kami dari Mitra CSR tentu mendukung penuh ya dan bersedia untuk ikut serta dalam program pembangunan rumah layak ini. Dan tentunya rumah yang terjangkau juga bagi masyarakat atau penerima manfaat dari program CSR. Mungkin bersama Kementerian PKP ya, Mas. Eh, Program ini bisa menjadi cerminan untuk mewujudkan ketahanan nasional. Boleh kan, Mas? Baik. Dari Kemenko IPK, silakan. Ya, baik Mas, terkait dengan perumahan dan kaitannya dengan ketahanan nasional, di kami ya Kemenko IPK itu mengatasi tantangan lahan, logistik, dan pembiayaan perumahan ini sendiri merupakan wujud konkret ya, atau wujud nyata dari bentuk bela negara itu sendiri, atau bentuk ketahanan nasional. Di bidang mana? Ya di sektor pembangunan, karena sektor pembangunan ini adalah sektor yang paling dekat ya sama masyarakat. Dari hal itulah kita dapat menciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan tangguh dari dalam. Baik-baik. Terima kasih Bapak. Berarti jelas rumah bukan hanya fisik, tapi juga fondasi sosial dan nasional. Berarti memang eh, menjawab eh, pertanyaan kita di awal tadi, apa hubungan rumah dengan ketahanan nasional. Jadi baik, ini saya coba tarik kesimpulan dari rapat gabungan kita di siang hari ini. Berarti penyediaan rumah layak dan terjangkau itu strategi ketahanan nasional, bukan hanya urusan dari Kementerian PKP, tapi juga lintas sektor, baik itu keuangan, desa, kota, perkim, bank, developer, bahkan CSR. Kalau kita bisa sinergi bersama-sama, ini kita yakin untuk backlog perumahan ini bisa dikurangi. Warga juga punya kepastian hukum atas lahannya dan keluarga Indonesia jadi lebih kuat. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas diskusinya. Mari kita teruskan kerja nyata ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Terima kasih, Muzamil. Mas Muzamil. Terima kasih Mas pimpinan rapat.